warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berada di SMP Negeri 213 Jakarta. Ini adalah sekolah sehat, sekolah adiwiyata, juga titik pantau Adipura. Ini alamatnya Jalan Malaka 1, Brumnas Kelender, Jakarta Timur. Nanti Bunda ajak teman-teman semua melihat bagaimana aslinya sekolah ini. Sekolahnya dengan halaman yang luas, juga baru direhab, dan sudah sangat hijau, sehingga teman-teman nanti bisa melihat, bisa mencontoh. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Suryani Yahya, sehingga teman-teman bisa terus melihat video Bunda, banyak sekolah-sekolah yang sudah Bunda tayangkan, sehingga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Yuk kita ikuti bersama. Teman-teman, sekarang Bunda sedang berada dengan Pak Waryanto, Kepala SMP 213 Jakarta Timur. Pak War, mudah-mudahan sehat ya. Bunda mau sedikit tanya-tanya nih ke Pak Waryanto. Pak War, luar biasa upayanya nih, supaya teman-teman semua bisa terinspirasi dari apa yang sudah Pak Waryanto lakukan. Boleh dong Pak cerita sejak sekolah ini dibangun tahun berapa, terus apa yang sudah dilakukan sehingga sekolah ini menjadi sangat indah, sangat hijau. Silakan Pak War. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Waryanto, Kepala Sekolah SMP Negeri 213. Pertama-tama saya ditempatkan di SMP Negeri 213 ini yaitu 2017, yaitu mutasi dari Barat, Jakarta Barat, SMP 271. Saya dipindahkan ke timur ini di SMP 213 dalam keadaan hanya diberi gedungnya aja. Baru dibangun ya? Baru dibangun gedungnya, sedangkan semuanya ini masih dalam keadaan kosong. Banyak batu-batuan dan hanya tanah aja. Nah untuk itu pertama saya datang sini, pertama saya buat motor sekolah dulu. Motor sekolah ini saya lihat begitu datang sini sekolahnya besar, maka saya kasih nama Dasar Motor Sekolah 213 ini. Singkatan apa Dasar? Dasar itu ada dua singkatan nama, yaitu yang pertama 213 Dasar. Dasar. Nah, kemudian arti daripada Dasar itu yaitu disiplin, aktif, santun, aman, dan tertib. Nah dari moto itu baru saya membuat visi misi sekolah. Nah baru kita implementasikan ke sesuai dengan moto dan visi sekolah. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun sejak saya ditempatkan sini, alhamdulillah 213 sudah mempunyai kriteria yaitu sekolah sehat pada tahun 2018, kemudian sekolah adiwiyata, kemudian sekarang sekolah ramah anak. Alhamdulillah semuanya sudah terwujud 213. Dan untuk akademik, sekolah kita ini yang tadinya hanya saya datang sini peringkat di bawah, ya, dari peringkat 11 sekarang sudah menanjak ke peringkat 8 dari 15 sekolah yang ada di Durensawit ini. Itu pengaruh nggak sih Pak dari lingkungan yang kondusif seperti ini sehingga mutu juga meningkat? Itu sangat luar biasa, pengaruhnya sangat besar. Pertama, orang tua datang sini, oh ini sekolah negeri atau swasta? Yang ditanya pertama itu, dikira sekolah negeri nggak seperti ini gitu. Alhamdulillah 213 ini sudah artinya orang menganggap 213 ini sekolah swasta, padahal ini sekolah negeri. Betul-betul biaya semuanya dari pemerintah DKI. Nah oleh karena itu 213 ini sangat pesat kemajuannya, terutama dari segi akademik maupun non akademik. Kalau kita non akademik kita sudah sampai artinya untuk pembiasan sekolah ini, terutama di bidang olahraga, kita untuk taekwondo itu selalu di timur ini juara 1 secara umum ya. Kemudian secara DKI juga selalu juara 1 untuk taekwondo. Kemudian karate juga demikian, tapi masih lebih bagus peningkatan daripada karate daripada taekwondo. Jadi taekwondo memang di sini luar biasa peminatnya, bahkan sekolah-sekolah SD sekitar sini rata-rata pembiasaan untuk
eskul ekstrakurikuler untuk taekwondo itu luar biasa, banyak peminatnya dan selalu berlatih di 213 ini. Eskulnya di hari sekolah atau di hari Sabtu, Pak? Kita bagi selama 5 hari itu, karena kita eskulnya itu luar biasa banyaknya. Jadi yang wajib kita pramuka itu eskul wajib. Kemudian yang kedua eskul wajib yaitu salah satunya itu pembiasaan anak di agama. Jadi kita di sini anak yang sekolah sini yang beragama Islam itu minimal harus khatam Quran. Jadi target sekolah sini yaitu tujuan yang unggulan ya, yang unggulan artinya kegiatan unggulan kami yaitu anak yang lulus dari sini nggak buta aksara Arab. Jadi intinya anak wajib bisa membaca Al-Quran dan harus khatam gitu. Dan jangan sampai anak-anak kita nanti tidak khatam dari sekolah sini. Jadi minimal harus sudah khatam. Dan setiap tahun itu selalu ada acara khatam masal. Karena apresiasi juga ya buat anak-anak. Ya. Dan alhamdulillah 213 dari segi non akademiknya luar biasa ya, banyak prestasi yang perlu dibanggakan juga, terutama yaitu tadi baik eskul, baik seni maupun yang lainnya. Nah untuk akademik alhamdulillah cepat lambat kita sudah mulai meningkat dari peringkat 11 sekarang sudah menanjak sampai peringkat antara 6 dan 86, 78 gitu. Alhamdulillah sudah naik. Nah memang target kami memang tadinya kalau ada ujian nasional lagi, memang kami selalu terbaik di Duren Sawit ini, terutama di Jakarta Timur. Target memang inginnya juara 1, tapi kita belum nyampe ke sana. Tapi sekarang sudah ada karena tidak ada ujian nasional juga, tidak bisa mengukur gitu, tidak bisa mengukur kemampuan anak kita, prestasinya sampai di mana. Alhamdulillah sih kalau 213 selalu terbaik. Ya. Dan di sini selalu ada kegiatan yang namanya Dasat Cup, itu rutinitas. Itu sekali turnamen Dasat Cup itu yang ikut penyelenggaranya 213? Ya, yang 213 yang ikut yaitu pertama untuk tingkat SD ada, tingkat SMP ada. Kalau tingkat SD minimal itu 40 sekolah yang ikut. Ya, dananya dari mana Pak? Dananya alhamdulillah kita kan ibaratnya dana dari anggaran pemerintah juga ya, terutama anggaran untuk kesiswaan ya, itu untuk Islam itu juga warga sekolah, terutama komitenya yang luar biasa. Rata-rata mensupport, terutama yang mensupport rata-rata komite, bahkan panitia pun dari komite juga, melibatkan komite minimal sebagai penyandang dana itu dari komite. Jadi luar biasa ya, komitenya juga sangat membantu di sini dan dengan dunia usaha juga, biasanya dengan kita bekerjasama dengan perusahaan yang bisa mensponsori kegiatan di 213. Pak Waryan udah lihat nih, selain tadi kan Pak Waryan bilang banyak donatur ya. Nah kelihatannya juga ada beberapa yang sudah dijaring oleh Pak Waryanto ini untuk donatur nih. Apa aja sih Pak, dari mana saja yang sudah membantu? Yang pertama tentang penghijauan. Penghijauan itu di samping dari Pemda yaitu dari dinas KPKP ya. Yaitu kalau KPKP biasanya budidaya hidroponik, kemudian budidaya termasuk itu juga, dan juga bibit ikan dari KPKP. Kemudian dari dunia usaha swasta yaitu dari Astra kita mendapatkan pohon-pohon sengon, 100 pohon itu kita tanam di belakang sekeliling sekolah ini. Itu pohon sengon sebanyak 100 pohon dan sudah ditanam, dan alhamdulillah sekarang sudah tinggi-tinggi semuanya selama 3 tahun ini. Kemudian dari dunia usaha lainnya juga ada, yaitu biasanya kita diliput oleh TV One ya, itu untuk acara kegiatan kayak seperti Hari Kesaktian Pancasila, masalah G13 PKI. Nah itu biasanya langsung dari dari TV maupun media yang lain. Itu untuk kerjasama sebenarnya banyak ya, kerjasama dari dengan sekolah, terutama masalah dari tenaga listrik surya itu juga dari dinas sumber daya alam atau sumber daya listrik mungkin ya, lupa saya. Kemudian juga sekarang sumur resapan, 15 sumur resapan. Lagi ada sumur resapan nih Pak, lagi digali. Ada berapa Pak? Ada 15 titik. Luar biasa. Banyak sekali ya Pak. Ya alhamdulillah, karena memang sebenarnya di sini bebas banjir ya, tapi karena sumur resapan ini untuk menampung air ya, menampung air apabila
musim kemarau, warga sekitarnya itu bisa memanfaatkan. Jadi nanti nampung air ya Pak di sumber resapan air maupun resap ke dalam tanah. Ya. Intinya kalau 213 ini banjir sih nggak pernah, ya, banjir nggak pernah. Tapi tetap pemerintah mensupport ada sumber resapan. Karena untuk menyimpan air, alhamdulillah 213 dipercayaan 15 titik. Nah sekarang lagi digali dan mungkin dalam waktu nggak lama lagi, dalam waktu seminggu biasanya nggak selesai. Pak Waryan, ini ya. Ternyata teman-teman Pak Waryanto ini 1 Juni ya Pak, ya. 1 Juni pensiun ya, pensiun. Tapi sampai akhir tugasnya beliau tetap masih semangat sekali ya. Bunda berharap nanti yang menggantikan Pak Waryanto juga bisa semangat seperti Bapak sehingga sekolah ini tetap bagus. Pak Waryan, untuk teman yang menggantikan atau untuk wakil-wakil kepala sekolah, guru-guru, harapan apa sih yang Pak Waryan inginkan setelah Pak Waryan pensiun, sekolah ini tetap bagus? Kira-kira pesannya apa? Pertama, kami karena tim manajemen sekolah ini sudah punya sistem ya, sistem. Siapapun pengganti saya, insya Allah ya sistemnya tetap jalan. Kita banyak pokja, pokja pertama seperti tanaman hias, tanaman produktif, ada hidroponik, ada lingkungan segala macam, semuanya ada pokjanya. Jadi sistem sudah berjalan. Jadi walaupun nanti ada siapapun penggantinya, insya Allah tim ini akan tetap berjalan ya. Dan harapan kami pertama apa yang sudah dibentuk oleh tim kami ini, insya Allah dapat berlanjut dan jaga kelestarian, terutama lingkungan hidup ya, terutama ya. Karena di sini baik itu lingkungan hidup tanaman maupun binatang, kami semuanya ada di sini. Baik burung pun kami siapkan sini. Sampai burung itu kita bebaskan, bebaskan hidupnya. Alhamdulillah jam-jam tertentu dia akan turun dan akan minta makan kepada kami. Ya, jadi kalau semuanya kalau ingin ke 213, insya Allah ya pasti pertama yang dilihat itu pasti ini sekolah negeri atau swasta. Yang kedua selalu kalau pertama kesini ya insya Allah pada terheran ya, karena memang lingkungannya nyaman. Karena saya ini menganggap sekolah ini rumah tinggal saya yang kedua gitu. Nah, jadi menganggap memiliki sehingga saya hampir tidak ada waktu untuk keluarga, fokus untuk sekolah gitu. Bahkan hari Sabtu Minggu pun saya kalau ngajak cucu atau anak ya, nah itu selalu kami ajak ke sini. Karena memang betah di sini, karena memang sarana fasilitas lingkungan hidupnya juga alhamdulillah, dan juga artinya pada nyaman aja siapapun yang berkunjung di sini. Pasti kita sendiri merasa nyaman berada di sini ya Pak. Ya, itu intinya. Nah itu mungkin dari kami ya, mudah-mudahan mungkin banyak kekurangannya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Dan saya juga mau pensiun, udah pensiun ini, jadi Kak, pamitan juga nih pada semuanya. Apabila mungkin ada kekurangan di 213 baik secara langsung maupun tidak langsung atau sengaja ya mohon dimaafkan. Itu luar biasa Pak Waryan, berarti apa yang sudah Bapak tinggalkan di sini pasti selalu dikenang ya Pak ya. Wah ini pohon waktu Pak Waryanto di sini nanam pohon ini, ada ikan ini, bangun ini, wah pasti itu terkenang dan menjadi ladang ibadah untuk Bapak. Ya, terutama saya yang berkesan tuh masjid. Dimanapun saya ditempatkan biasanya yang saya bangun masjid pertama. Ya. Di utara, di 221 saya bangun masjid juga. Di barat merenov masjid juga yang tadinya kumuh masjidnya, sekarang udah luar biasa di barat. Sekarang di 213 tadinya nggak ada masjid, sekarang ada masjid. Dalam jangka 2 tahun, alhamdulillah sudah terwujud masjidnya. Yaitu diberi nama Masjid Salman. Teman-teman, Pak Waryanto ini luar biasa memang, karena dulu kan Bunda waktu satlak di Kebon Jeruk, Pak Waryanto di SMP 271. Itu di sana juga luar biasa tamannya, bahkan anggreknya luar biasa. Jadi di kantor satlak itu setiap minggu Bunda dibawakan bunga. Jadi bunga yang udah dikirim minggu depannya diambil lagi untuk diperbaiki, disuburkan lagi, terus ganti lagi setiap minggu seperti itu. Jadi ruangan Bunda tuh selalu berbunga-bunga karena ada bunga dari Pak Waryanto. Luar biasa teman-teman. Terima kasih Pak Waryanto sudah menerima Bunda di sini. Mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan Pak Waryanto saat nanti pensiun, insya Allah terkenang terus sepanjang masa. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah, mengajar bidang studi pendidikan agama Islam kelas 9 dan diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kurang lebih baru berjalan 1 tahun ini. Sebelumnya kami menggantikan wakil kepala bidang kesiswaan yang beliau mendapat promosi menjadi kasiswab di SMK di Jakarta Barat. Alhamdulillah kami mendapatkan pimpinan ya di 2013 Pak Waryanto yang beliau luar biasa peduli terhadap lingkungan ya. Kurang lebih tahun 2017 ya Pak ya, kita menempati gedung ini dengan kondisi yang sangat jauh berbeda seperti yang kita lihat sekarang. Jadi hanya berupa bangunan, itu masih gersang, kering kerontang. Sebelum direhab sudah di sini? Sudah. Jadi memang ini bangunan apa namanya, area kita luas kan, 7.000 meter, 7.000 ya, meter lebih, 1.000 meter lebih. Kemudian ketika dulu itu memang rimbun gitu ya, rimbun apa namanya, tapi kemudian karena proses pembangunan kan semua ditebang, ya mungkin disesuaikan dengan apa namanya rancang bangunannya gitu. Jadi ketika kami menempati kembali bangunan baru di sini itu masih kosong gitu ya, lapangan juga masih ya sangat minim sekali lah gitu. Kemudian Pak Waryanto menginisiasi bahwa beliau memiliki konsep bagaimana anak-anak itu bisa nyaman belajar di sekolah ya. Kemudian mengharapkan lingkungan kita itu hijau, rindang gitu ya. Sehingga waktu itu saya ingat beliau mencanangkan penghijauan di 2013 itu dengan menanam ketapang kencana yang sekarang kita lihat sudah tinggi-tinggi gitu ya. Kemudian juga ada hutan sekolah namanya, itu ada pohon apa ya Pak yang kata dari pohon sengon. Itu kita mendapat dari CSN Astra dari orang tua murid, beliau memberikan apa namanya jalan sudah, sehingga kita mendapatkan kurang lebih berapa ratus pohon ya Pak itu ya, 100 pohon sengon, dan itu ditanam itu di sekolah jadinya ya kan udah cukup besar dan indah. Padahal di sini lingkungannya cukup panas ya Bu ya. Betul. Banyak pohon gitu. Dan juga apa namanya kita juga pernah menjadi sekolah sehat, dan ini menuju Adiwiyata Insya Allah. Ini juga apa namanya PR kami bersama nih Bun. Sepeninggal Bapak sudah Purna Bakti di 2013, beliau sudah memberikan jejak-jejak kebaikan di 2013. Jadi sekarang tugas kami yang masih bertugas di kedinasan 2013 itu adalah melanjutkan apa yang sudah dipelopori oleh Pak War. Itu kita melanjutkan ya, seperti itu. Nah di sini kan memang areanya cukup luas. Selain dengan penghijauan juga kita ada pokja, ya, ada pokja hidroponik, ada pokja tanaman buah, tanaman hias, ada pokja kambing sehat, terus ada juga pokja perikanan. Ada beberapa titik itu ada kolam ikan. Ini karena pandemi aja nih, jadi apa namanya tidak ada gitu ya Pak. Ada kolam, jadi ada ikan yang memang ikan produktif, yang konsumtif ya, itu ada ikan, kita pernah nanam ikan lele ya Pak di belakang ya Pak. Ikan lele, ikan paling yang sama nila juga, ada juga ikan hias. Oh iya masih ada tuh di belakang. Oh masih ada di masjid. Jadi juga selain hijau lingkungannya juga Bapak juga ini salah satu dari inisiatif beliau untuk Masjid Salman. Bangunannya sudah bagus, harus dibarengin dengan tempat ibadah yang bagus juga gitu. Jangan sampai kata Bapak nih apa namanya rumah kita itu lebih bagus dari masjid gitu. Jadi harusnya tuh tempat ibadah itu harus yang membuat kita juga nyaman berada ibadah di sana. Ini juga ini 2 tahun Bu, luar biasa ini 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi kata Bapak Bismillah kita mulai gitu ya. Jadi 2 tahun ini sudah diresmikan waktu itu oleh Wali Kota Jakarta Timur. Inisiasi
2 tahun kerjaan alhamdulillah sudah seperti ini. Ini juga dari apa namanya donasi dari banyak pihak ya, dari alumni. Ketika kita memulai pasti ada jalan. Ada jalan alhamdulillah sampai alumni dari alumni. Oh, jadi memberdayakan alumni juga ya yang sedang digiat-giatkan iya. itu oleh dinas pendidikan, Iya. kita memanggil alumni untuk pulang istilahnya ya. Ini juga inisiatif dari alumni, mereka mendonasi bisa berupa material maupun berupa uang. Terus dari orang tua, dari bapak ibu guru, dari Pak Wali juga semua melibatkan semua warga sekolah. Alhamdulillah sudah ini tinggal merawatnya dan mengisi kegiatan masjidnya Bun. Ya, jadi Bunda berharap nih mudah-mudahan walaupun nanti Pak Waryanto udah pensiun, tetap ketika berkunjung ke sini ya Pak War tetap melihat sekolah yang nyaman, yang indah. Nah, itulah dan teman-teman nanti tugasnya nih menjembatani ke kepala sekolah yang baru, memotivasi dan juga mungkin gimana sekolah ini tetap tertata dengan baik, dengan cantik yang sudah dibangun. Itu nggak mudah ya Bu ya, selama 3 tahun Pak Waryanto udah membangun. Mudah-mudahan ini bisa terus seperti ini, terus cantik, bahkan bisa lebih lagi. Insya Allah. Jadi saya berharap besar dari Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga teman-teman. Dan mudah-mudahan Ibu juga cepat diangkat nih. Jadi Kepala Sekolah, Insya Allah. Udah ada bekal ya, udah dicontohkan oleh Pak Waryanto. Sepertinya Pak War udah membangun sistem Bu. Iya, Gitu ya, jadi membangun tim gitu ya, jadi melibatkan semua bukan cuma keluarga dasar tapi juga melibatkan semua bapak ibu guru ya, karyawan untuk sistem ya, dan juga melibatkan anak-anak. Jadi dalam Pokja itu juga ada unsur gurunya, ada anak-anak juga gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan sekolah ini tetap menjadi sekolah yang terbaik di Jakarta Timur. Insya Allah. Terima kasih. Banyak sekali nih pohon apa Pak tadi? Ketapang kencana. Ketapang ada berapa nih Pak? 70 semuanya, kalau di sini kurang lebih ya Semua 70 ketapang yang ditanam oleh Pak Waryan. Biayanya waktu itu dari mana Pak? Dari dana BOS, BOP atau? kebetulan itu saya kan Ada mau daftar partisipasi. haji, pindah ke sini sama ibu udah untuk sekolah aja dulu gitu. Jadi pakai pribadi Oh, gitu. pribadi. Nggak diganti dari BOS, BOP? Masya Allah, luar biasa kepala sekolah kita mendermakan untuk Beli pohon ini. sekolah, beli pohon ya. Karena hajinya nggak jadi ya Pak? Nggak jadi. Waktu itu kan pindah ke sini kosong ini tadinya tempat mandi tukang nih dari sini, jadi bongkar ini ngasih tanah gitu kan, bikin ini kantin. Artinya juga ya luar biasa. Teman-teman kepala sekolah harus contoh nih Pak Waryan. Karena kalau nanam pohon Pak katanya itu kan terus ya Pak, selagi pohon ini digunakan atau bermanfaat bagi orang lain, pahalanya mengalir terus. Amin, amin, Jadi amin. sama aja Pak Waryan pergi haji. Ya, insyaallah. Iya, jadi teman-teman kepala sekolah jangan selalu menghitung uang yang digunakan ya Pak ya. Ya, Insya Allah kalau kita gunakan untuk kebaikan sekolah, Insya Allah sekolahnya menjadi seperti ini nih, nyaman, asri, seperti itu ya. Terus ke sana nih, Masjid juga masjid ya. itu. Ini hidroponik yang masih belum digunakan nih, jadi nanti tinggal tambah ini ya Pak ya, Ya, tambah ember sama mesin, mesin. ember di sini. Biasanya Udah nanam apa nutrisi. Pak? Biasanya kita ambil ada 10 sampai 10 macam yang gantian gitu. Jadi umpamanya bulan ini pocai, bulan mungkin kangkung, mungkin sawi gitu. Jadi gantian terus. Tapi harus ini rutinitas. Kalau nggak rutinitas nanti kalau udah mandek aja, sekali panen udah nanti nggak berkelanjutan gitu. Yang penting ada pokjanya masing-masing gitu. Pokjanya yang bekerja ya Pak. Sekarang nggak, karena lagi pandemi COVID, jadi Iya. ini belum digunakan. Pak, pohon sengon ini kan juga banyak nih, beli atau dari mana Pak? Ya itu kerjasama dengan Astra, Oh, Astra. Astra diberi 100 pohon, Luar kita biasa. tanam semuanya. Berarti Pak Waryan juga rajin ya untuk mengajukan proposal, Ya, permohonan ke Karena kita dunia banyak usaha, kerjasama dunia industri ya. ya betul. Sehingga banyak Kayak kerjasama. ini apa solar cell itu kan, itu juga atau usulan aja gitu ya, usulan sama Dari mana Pak yang solar cell? itu dari sumber Solar daya apa yang namanya itu
Dari swasta atau dari Enggak, dari pemerintah. Dari pemerintah ya? Pemerintah juga. Berarti Pak Waryan setelah mendapat itu bisa irit berapa tuh Pak Ya listriknya? kurang lebih biasanya kita kan sekitar 1,5 sampai 2 juta ya. Sekarang hanya nggak sampai 1 juta gitu, 800-an lah umpamanya. Berarti bermanfaat terus. Ya. Ada perawatan khusus nggak Pak supaya tetap bisa digunakan? Kalau yang seperti solar set itu tanggung jawab dari ini. Oh, tetap maintenance-nya dari mereka juga? Iya, dari mereka juga. Oh. Kalau ada itu keluhan baru kita ini. Udah berapa lama Pak itu? Ini kurang lebih hampir 2 tahun lah. 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun irit ya Pak. Irit, jadi ya, dana listrik bisa digunakan untuk yang lain ya. Ya. Itu, yang lebih prioritas lagi. Luar biasa. Teman-teman, ini Bunda masih bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 213. Ini di belakang masjid ada bunga-bunga yang cantik dan juga ada ikan koi. Ikan koi kan mahal ya Pak? Kalau ukuran gini 200 ya satunya. Bunda beri makan ya? Ya, untuk dulu. Jadi ikannya muncul nih. Wih, banyak sekali. Ada berapa nih Pak ikan? Ini kita banyak menjaga, ada banyak yang tadi kita. Jadi kurang lebih saya waktu di sini sekitar 50 kan. Masih kecil-kecil ini. Itu bantuan dari Enggak. ini bukan Pak? Beli lagi. Masya Allah. Ini kan kita juga bisa, mungkin bukan ikan koi ya Pak, kalau mau kita di kafe-kafe. Sana yang dari kafe-kafe, sana ikan juga ya, ikan nila. Tapi Ikan nila. karena udah pada panen, udah tinggal. Udah panen ya. Kita kesininya pas udah panen semua nih. Kan udah lebaran kan, udah lebaran bisa kita panen. Jadi kalau lagi habis ngajar, sholat, nyajikan dulu jadi fresh. Luar biasa. Ini biasanya air mancurnya nyala ya Pak? Ini nanti kalau penuh kan ada pelampungnya udah. Oh. Jadi kalau ini airnya udah harus setengah penuh, baru ini keluar. Jadi mesinnya nggak nonstop gitu, nggak nonstop. Jadi ada pelampungnya sekarang. Nanti kalau kasih makan sudah datang tuh, gede. Musiknya juga cukup besar. Teman-teman, Bunda sedang berada di masjid. Tadi kita lihat belakangnya. Sekarang ini nih pada tahun berapa nih Pak? 2019 masjid ini diresmikan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Ya, ini luas sekali nih masjidnya. Kita lihat coba ya ke dalam. Luar biasa ya. Bisa menampung berapa nih? Kurang lebih jumlah anak lagi kita tempat bisa warga sekitarnya ya untuk sholat Jumat ya. Oh, sholat Jumat dipakai Pak? Sholat Jumat. Kalau anak-anak kalau pembiasaan itu ya kan bisa di sini bisa ke panggung tadi. Kalau pembiasaan kan kita satu minggu itu 2 kali. Ini swadaya dari warga sekolah. Warga sekolah semuanya termasuk guru-gurunya ya Pak? Ya, basis ada pemasukan dari basis kan 40. Oh, basis membantu juga ya. Karena biaya ini kan sekitar hampir 2M ya. 2M luar biasa. Ternyata bisa ya Pak Kalau ketika bisa, kita ya. berniat untuk membangun rumah ibadah, insya Allah nanti ada jalannya. Luas. Oh, kita ada ke sana ya Pak? Ya, ini udah langsung juga. Tampilan masjid dari depan ada tulisan Masjid Salman. Kenapa dinamain Masjid Salman Pak? Kebetulan waktu awal pembangunan ini ya pada bulan Maret itu Raja Salman diantarkan bahwa ini di Indonesia. Inspirasinya dari Raja Salman namakan Masjid Salman. Dan yang ini juga peletakan batu pertama Pak Ustadznya namanya Ustadz Salman dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat juga. Jadi diabadikan ya Masjid Salman. Ya, ya. Luar biasa, megah banget ya. Ya sederhana tapi alhamdulillah
tertampung gitu. Jadi Kan yang tadinya musola kecil, kita kalau Jumatan itu selalu hanya per jenjang ya. Kayak minggu ini misalnya kelas 1, minggu depan berikutnya, nah sekarang enggak, semua jenjang bisa sholat Jumat jamaah sholat sama. Dan ini khusus untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha kita ngadakan acara sini. panas Pak sini. Aja saya buat sap ini, dapat sap. Oh, ini sap juga buat sholat ya? Untuk sholat pertama itu kita. Oh, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi teman-teman, selain Pak Waryanto ini juga pencinta lingkungan, juga akhlakul karimahnya juga melalui masjid yang megah ini juga, jadi semuanya ya, penghijauannya masuk, terus akidah anak-anak, ibadahnya juga diperhatikan, luar biasa Pak Waryanto. Dan di sini juga ada kayak di Mekah aja, dan jadi kalau pas makan burung itu kan ada burung darah nih banyak. Oh, banyak burung. Pokoknya waktu makan nih pada turun gitu. Kita bebaskan. Contohnya gitu. ada burung darah tuh satu. Banyak, dan nanti kalau banyak. jam-jam ini kalau jam 3 pasti pada turun gitu. Kalau pagi jam 8 gitu. Kalau siang karena nggak dikasih makan, pagi sama sore aja. Itu turun sendiri gitu, pasti minta makan gitu. Luar biasa Pak. Nanti kalau Karena jam udah tahu 3. di sini banyak Iya. makanan berarti dengan kepala Tapi sekolah. kita kasih makanan khusus untuk, tapi emang nggak karena kami piara secara khusus gitu, nggak datangnya Ya, dia. datang ya. Kalau mau tempat tinggalnya dia, terserah dia mau di mana gitu. Mungkin bahkan di itu Tahu jam sekian dapat makan, nanti turun kita makan dia. banyak ya Pak kayak di Mekah? Ya nggak semuanya, cuma 20. Cuman ini percobaan aja, emang tadinya angan-angan saya tuh pengen di sini kayak di Kota Tua gitu. Kota Tua kan ada bundara juga kan gitu kan. Nanti berkembangnya mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun, insya Allah akan banyak ini. Kalau datang sini lagi pasti pada ngumpul banyak ini. Karena kan ini masih baru sekitar 2 bulan ini miara burung ini. Ini bisa lepas nggak? Jadi awalnya burungnya dari sini juga? enggak, jadi guru-guru masyarakat yang punya burung silakan nanti dibayar oleh sekolah, tapi nggak pakai kandang gitu. Bebas. Bebas. Tapi dibiasakan kasih makan. Kasih ya, makan Pak? ya Kasih sendiri. makan, jadi mereka udah tahu jam-jam makan, mereka turun. Ya sebelum kita lepas kan kita turun dulu pakai kurungan, dan selama seminggu ya 2 minggu kalau udah tahu tempat tinggal dia kan baru kita lepas nyari tempat sendiri, banyak pohon atau Cinta lingkungan. Lingkungan bukan yang hijau-hijau aja, tapi juga sampai ke burung ya. kalau jam 3 kesini pasti banyak burung yang turun sini jam 3, kalau pagi jam 8 Kita lanjut ke tempat lain. kan di sana sebelah sana semua.
dengan teman-teman, ada Kepala SDN Duri Kepas 11, Kebonjeruk 01, juga SD Kebonjeruk 08 ya. Mau tanya-tanya juga nih Pak Waryan tentang persiapan tatap muka. Mungkin siapa dulu yang mau bertanya? Ya, saya dulu kali ini. Oke, silakan Bu Haja Muriah. Iya, terima kasih Bunda. Bahwa kebetulan lagi di sini nih, ingin mengerti bahwa persiapan tatap muka tahun pelajaran baru itu kira-kira apa aja ya Pak yang disiapkan? Yang pertama kami buat tim Satgas COVID ya, yaitu dari mulai guru, orang tua termasuk anak-anak. Kita sudah ada timnya, ya. Sudah buat Satgasnya. Yang kedua kita menyiapkan prasarana, pertama mulai dari awal cuci tangan itu wastafel gitu, kemudian pengukur suhu juga sudah kami siapkan. Kemudian begitu masuk ke arena masuk ke lingkungan sekolah itu kami sudah siapkan, terutama ya tentang hand sanitizer gitu ya. Nah, setiap ruangan ada semuanya. Kemanapun dia ruangan mana itu selalu kami siapkan. Iya ada ya. Ada. Udah siap semua ya. Sudah siap. Kemudian setiap lantai kami tambah wastafel, karena wastafel yang dari gedung yang ada ini kan hanya di kamar mandi ya. Iya betul. Satu lantai itu biasanya hanya ada 2 wastafel, tapi saya tambah satu lantai itu minimal 3 wastafel. Yaitu yang mobilitas sudah siap. Sudah siap, ya? insya Allah siap. Iya. Karena kami udah punya tim ya, tim Satgasnya. Jadi nggak bekerja sendiri ya Kepala Sekolah. Iya. Oke. Kolaborasi. Ya, mungkin Bu Haja Ismi. Kira-kira kapan Pak itu? Tahun ajaran sudah bisa? Tahun muka kita nunggu instruksi secara resmi ya, yaitu walaupun imbauan itu rencananya awal tahun ajaran baru, tapi sambil ya. menunggu diizinkan dan tunggu daripada aturan dari pemerintah juga, termasuk dari Satgas di kecamatan maupun puskesmas. Kalau memang dan orang tua terutama, jangan sampai lupa ya. Jadi kita selalu membuat edaran ke orang tua diizinkan dengannya, karena kalau walaupun kita sudah siap, kalau orang tua bilang nggak siap ya kita nggak bisa laksanakan. Jadi belum ada ini ya Pak, gelombang pertama, gelombang kedua dan Belum tapi kami udah siapkan, tapi karena belum ada penunjukan ya? langsung. Karena intinya kalau dari pemerintah kan sebagai piloting itu udah ditunjuk siapa-siapa. Walaupun tadinya di sini diusulkan, tapi ternyata biasanya yang ditunjuk tuh sebagai sanggar ya, sekolah sanggar atau sekolah rayon ya, rayon utamakan. Nah kalau kami kan menunggu aja. Kalau kami pada dasarnya siap. Bagaimana Pak dukungan orang tua? Alhamdulillah di 2013 ini luar biasa dukungannya, kegiatan apapun Masuk komite juga ya, iya Pak, ya? komite. Nah, kayak kami kemarin pelepasan ya semuanya orang tua, kita nggak pernah mengeluarkan biaya gitu beratnya ya orang tua. Jadi kita alhamdulillah komite sini sangat luar biasa, termasuk Kompak sudah ya, Pak, ya? ya termasuk ketuanya kan udah termasuk pengurus tingkat DKI ya, sebagai wakil ketua. Karena ini ya Pak, mereka melihat banyak yang diperbuat oleh kepala sekolah sehingga nggak ini ya, nggak sayang-sayang, nggak segan-segan. Ya, termasuk komite yang ada di DKI ini pernah berkunjung ke sini. Menanyakan segala sesuatunya. Dibanding ya. Dibanding ya. Komite jauh. Luar biasa, keren. Pak, nih ada sepeda nih Pak. Iya. Nah, sini kemarin ulang tahun sekolah, kami himbau anak-anak ke sekolah pakai sepeda. Ada fotonya itu. Nyambung ya, ada sepeda ini. Pas Jadi tahun- sepeda. Ini Kan kita ikonnya sepeda. Ulang jadi tahun benar-benar sekolah kan setiap tanggal 21 Maret. Sesuai dengan nomor sekolahan, sekolah kan 213. Jadi setiap tanggal 21 bulan 3 selalu kita ulang tahun sekolah. Nah, ulang tahun yang terakhir ini yang ke-40 ini ulang tahun ya. Kalau untuk gedung baru ini baru ke-3 ya, keempat ini ya, mau keempat. Nah itu ulang tahun kita motonya ayo bersepeda. Oh, Bagus Pak. sesuai dengan himbauan Pak Gubernur ya. Ada Jaga itunya, sepeda, ada mengurangi emisi. Iya. Baik, terima kasih Pak Waryanto, teman-teman semua. Teman-teman kita sudah keliling, sudah kepala sekolah juga yang keingintahuannya bertanya dengan Pak Waryanto. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Jadi ketika kita berkarya secara maksimal, insya Allah Pak Waryanto udah mau pensiun, tapi betul-betul memang maksimal sampai akhir masa tugas nanti ya Pak ya. Mudah-mudahan ini terkenang dan juga menjadi contoh bagi sekolah menengah pertama dan sekolah-sekolah di DKI Jakarta.
Bunda baru pertama nih Pak wawancara dengan SMP. Biasanya SD juga sangat luar biasa, bagus-bagus. Sekarang udah munculkan SMP, mudah-mudahan lebih banyak yang melihat. Baik SD, SMP, SMA, SMK bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Pak Waryanto. Jadi kalau udah mau pensiun jangan lesu ya Pak. Tetap semangat, udah mau periodisasi, udah mau pensiun, semuanya tetap semangat sampai akhir masa tugas, pokoknya tetap bekerja dengan baik. Hasil tidak mengkhianati usaha. Ada unggulan apa artinya unggulannya? Terpampang di. Oke. Kalau mau lihat unggulannya apa aja, salah satunya yaitu tadi anaknya wajib baca. Ya, tadi Jadi kalau tamat dari sini pasti anak udah khatam Quran gitu. Nggak ada istilahnya nggak bisa baca Quran. Tes seleksi yang mutasi juga salah satu tesnya ya itu harus bisa baca Quran, nilai tertinggi itu. Kalau nggak bisa baca Quran walaupun nilai tinggi nggak diterima di sini gitu. Itu untuk yang jalur mutasi ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Demikian kunjungan kita hari ini bersama Pak Waryanto, ada Ibu Haja Ismi, Bu Haja Muria, Bu Haja Yati. Ya, kami sengaja ke sini untuk studi banding, untuk melihat SMP yang sangat hijau, baik penataannya dan unggul, baik dalam penataan maupun prestasi akademik dan non akademik. Ya, jadi teman-teman semua bisa mencontoh, mudah-mudahan menginspirasi sehingga teman-teman kepala sekolah bisa terus berupaya untuk menghijaukan sekolahnya, untuk meningkatkan mutu sehingga sekolah kita menjadi yang terbaik. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga ketika ada video baru Bunda teman-teman bisa melihat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.